Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi cara menentukan min atau rata-rata ya, dan menentukan modus dari data distribusi frekuensi berbentuk tabel. Nah, gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita lihat aja langsung soalnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini ada data distribusi frekuensi tentang nilai ya. Di sini ada 60 sampai 64 ada 3, 65 sampai 69 ada 8, 70 sampai 74 ada 12, 75 sampai 79 ada 7, 80 sampai 84 ada 6, 85 sampai 89 ada 4. Nah, kita lihat dulu rumus rata-rata ya, atau rumus minnya itu kan X bar itu sama dengan sigma dari atau jumlah dari XI dikali FI, kemudian dibagi jumlah seluruh siswa atau N ya. Nah, X ini itu nilai tengah antara ini ya, nilai tengah di interval ini ya. Setiap interval itu pasti ada nilai tengahnya. Nah, caranya nanti kita lihat ya. Nah, cara mudah untuk menentukan nilai tengah itu misalkan 60 sampai 64 ya. Itu caranya 60 ditambah 64 kita bagi 2. Nah, itu adalah nilai tengah. Di sini kita peroleh 62. Kemudian 65 sampai 69 itu nilai tengahnya itu pas tengah-tengah itu ada 67 ya. Kemudian 70 sampai 74 ada 72, 75 sampai 79 ada nilai tengahnya 77, 80 sampai 84 itu nilai tengahnya 82 ya, 85 sampai 89 itu nilai tengahnya 87. Ini XI-nya. Nah, kalau kita mencari jumlah XI dikali FI berarti nanti kita hitung dulu ini ya. XI dikali F ini kita hitung satu persatu ya. Misalkan di sini 60 kemudian kita kali 3 gitu ya. Nah, nanti kita peroleh berapa? Misalkan 186. Kemudian 67 dikali 8, kita peroleh 536. 72 dikali 12 berapa? 864. Kemudian 77 dikali 7 itu 539. Kemudian 82 dikali 6 itu berapa? 492. Kemudian 87 kali 4 itu 348. Nah, jumlah dari ini ya, sigma XI dikali FI itu adalah jumlah dari ini ya, hasil perkalian ini. Ya, kalau kita jumlah seluruhnya di sini, ya, maka ketemunya berapa? 2965. Nah, ini adalah sigma XI dikali FI-nya, ya. Nah, sekarang kita akan mencari N. N itu kan jumlah seluruh siswa ini ya, atau jumlah seluruh frekuensi ini kita jumlahkan jadi 3 ditambah 8 ditambah 12 kali tambah 7 tambah 6 tambah 4. Itu kita hitung itu ketemunya 40 ya. Oke, 40. Nah, sekarang kita masukkan dulu ini rata-rata X barnya itu berarti 2965 kita bagi 40 ya. Kalau kita hitung pakai kalkulator itu 74,125. Nah, jadi nilai rata-ratanya dari data ini ya, itu adalah 74,125. Oke ya, mudah ya untuk ini ya. Oke, sekarang nomor 2 ya, kita tentukan modus ya. Oke, modus. Modus itu kalau secara statistik itu kan apa? Data yang paling banyak kan. Oke, kalau bentuknya seperti ini, berarti kalau kita menentukan modus itu pakai rumus ini ya. Modus itu adalah tepi bawah kelas modus ya, ditambah ini D1 dibagi D1 ditambah 2 kali C. C itu panjang interval kelas. D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus ya dengan frekuensi sebelumnya. Kalau D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Oke, sekarang kalau agar kalian paham nih ya, kita cari dulu modusnya. Kalau triknya ini, kita modus itu kan data yang paling banyak. Langkah pertama tentukan kelas modusnya dulu. Nah, kelas modus itu cirinya frekuensinya paling banyak. Berarti kan pas di sini ya, ini kelas modusnya. Berikutnya apa? Berikutnya tentukan batas tepi bawah modus. Nah, tepi bawah. Di sini kan batas bawahnya kan 70. Nah, berarti kan tepi bawahnya itu kita kurangi setengah. Jadi 69,5 ya. Kemudian kita cari panjang kelas. Panjang kelas itu kan dari 60 sampai 64 itu berapa gitu ya. Intervalnya berapa gitu ya. Nah, itu kita hitung 5 ya. Kan 60, 61, 62, 63, 64. Ada 5 ya. Atau cara kedua kita kurangkan saja yang depan ini ya. Misalkan yang depan ini 65 dikurangi 60 kan 5. Atau 70 kita kurangi 65 ya. Pasti sama. Oke, sudah. Setelah itu kita cari D1 ya.
D1 tadi selisih antara frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Nah, di sini kan frekuensinya kan 12 untuk modusnya. Sebelumnya 8. Jadi selisihnya itu ya 12 dikurangi 8 ya, itu kan 4. Kalau D2 setelahnya ya, berarti 12 dikurangi 7 ya, berarti kan 5. Oke, sudah ketemu semua ya. Sekarang kita masukkan dulu ini modusnya, itu kan berarti tadi LM0 atau L batas bawah modusnya kan 69,5 ditambah D1-nya 4 dibagi 4 plus 5 ya, dikali C-nya tadi 5 ya. Oke, sekarang kita hitung 4 kali 5 itu kan 20 ya, berarti 69,5 ditambah 20 per 9. 20 dibagi 9 berapa? 2,222 gitu ya, terusnya ya. Ini 2 desimal dulu saya tulis di sini, berarti 69,5 ditambah 2,22. Kalau kita jumlahkan itu 71,72. Oke ya, jadi apa kesimpulannya? Nilai modus dari data ini ya, tabel distribusi frekuensi adalah 71,72. Oke, begitu sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial tentang min dan modus dari data kelompok. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.